Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan kali ini seperti yang diutarakan oleh Kang Iyad sebagai MC tadi, bahwa acara silaturahmi dan talkshow ini adalah seluruh dari rangkaian acara yang dibuat oleh AKMC. Dan alhamdulillah hingga saat ini, detik ini, kita semua masih diberikan kenikmatan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergabung di sini di acara yang insya Allah memberikan berkah, barokah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak, Ibu, kami izin menemani Bapak Remi di kursi ya Pak. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Baik, tema kali ini sangat menarik sekali, yaitu yang diamanatkan oleh panitia, yaitu menghadapi sulitnya lapangan kerja, keluarga berperan menumbuhkan jiwa wirausaha. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini sudah hadir Bapak Remi Sofyan sebagai narasumber utama yang nanti akan memberikan insight ataupun berkenaan dengan informasi-informasi terkait dengan wirausaha ya Pak ya. Ya. Dan sebelum kita mulai, kita akan saya bacakan profil dari Bapak Remi Sofyan terlebih dahulu, yaitu beliau lulusan Teknik ITB 1984 dan IPMI MBA 1987. Selama 30 tahun ini bekerja sebagai pegawai di berbagai macam perusahaan ya Pak ya. Antara ini di sini kami izin mohon bacakan, yaitu di McDermott, Data General, Avon, Citibank, Franklin Covey, General Electric, The National Commercial Bank, Saudi Holland Bank ya Pak ya. Ya. Baik, dan beliau selama 2 tahun, yaitu kurang lebih 2013, berwirausaha dengan bisnis penggemukan sapi kai amanah ya, bisnis hulunya, dan sejak 2014 sehingga saat ini fokus pada pertumbuhan kai food, yaitu lauk siap saji. Itu ya Pak ya. Baik. Dalam hal ini kesempatan ini sangat istimewa sekali, yaitu bertepatan juga dengan Hari Pendidikan Nasional Pak, yaitu tanggal 2 Mei, dan momentum ini kami rasa sangat pas, sangat cocok sekali ya Pak ya dengan acara KMC hari ini, yaitu mengadakan acara silaturahmi dan talkshow, di mana acara ini spesial ya Pak ya, karena pasti bermuatan spesial sekali, yaitu silaturahmi, bermuatan edukasi, dan pasti memberi inspirasi bersama Mas Remi pastinya. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk semua sahabat AKMC yang hadir kesempatan hari ini, dan juga ada teman-teman yang hadir online ya Pak ya melalui Zoom. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baik, silaturahmi bukan sembarang silaturahmi. Silaturahmi dengan sepenuh hati. Talkshow hari ini bersama Mas Remi, insya Allah menginspirasi. Amin. Baik, terima kasih. Salah satu yang saya senang tuh kalau baca pantun gitu Pak. Walaupun kita mungkin kurang ganteng atau pasti kalau kita mau dibilang cakep Pak. Cakep. Ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Remi, acara kita mulai ya Pak ya. Baik, kurang lebih berarti sudah lebih dari 1 dekade ya Pak ya, mengelola usaha kai food ini ya Pak ya. Dan kalau kita tanyakan, Mas Remi ini termasuk perintis atau pewaris Pak? Silakan Pak. Perintis. Ya. Jadi ada buku yang saya tulis yang sifatnya memoir, membangun bisnis dari nol. Jadi benar-benar dari nol. Jual rumah di Bintaro, rumah Citibank dulu dapatnya. Jadi modal. Jadi benar-benar awal kita sendiri, modal sendiri, tenaga sendiri sampai sekarang alhamdulillah. Jadi bukan pewaris. Ya, bukan pewaris. Ya. Kalau dari sisi Pak Remi, ada kepuasan tersendiri atau hal yang dibanggakan sebagai perintis nih Pak? Apa yang bisa ya? Karena ya kebetulan saya kuliah di teknik industri, dibekali ilmu tentang produksi. Ya, jadi dan alhamdulillah banyak dilatih oleh Citibank, kemudian GE, 8 perusahaan yang saya kerja adalah perusahaan asing, perusahaan Amerika. Jadi sayang kalau ilmu itu tidak digunakan, ya. Dan ini adalah usaha yang sifatnya legasi buat keluarga. Jadi memang harus saya ambil dari nol sampai alhamdulillah berkembang jadi 12 tahun. Biasanya kalau usaha lewat dari 2 tahun tuh sudah mapan dia, bisa terus berlangsung. Nah kalau dalam 2 tahun sudah tersendat-sendat, ada kemungkinan tidak bisa berlangsung lama. Jadi semacam kebanggaan keluarga kami. Namanya pun
Kai itu adalah aki, eyang bahasa Banjar. Saya orang Kalimantan Timur, Samarinda. Jadi saya daftarkan merek, saya dipanggil oleh ke-6 cucu saya, Kai. Jadi saya namakan Kai Food, makanan dari seorang kakek gitu ya. Jadi sifatnya legasi juga. Sebelum lupa, saya tuh pernah diminta oleh Pak Profesor Renat Kasali untuk produk saya dengan branding beliau, rumah perubahan. Nah tadi waktu dengar dari Mas Kuku, Pak Ismail, saya mikir yayasan sudah ada. Kalau hanya tergantung dari donasi, sumbangan, mungkin agak berat juga. Kalau mau berusaha, saya menyediakan produknya. Jadi produk rendang ini yang merupakan favorit, saya branding dengan YKMC atau gimana, tanpa harus merubah branding, tetap aja Kai Food, cuma nanti tampilan depannya ini atau belakangnya juga terserah, itu berkhas ininya Yayasan AKMC. Kalau mau begitu. Jadi saya menyediakan produk, kami memproduksi, tinggal berapa perlunya kita akan kirim. Nah itu dijual dengan profit yang lumayan, adalah prinsip pengadaan dana kegiatan yang sifatnya mandiri, tidak tergantung dari sumbangan. Itu juga orang yang menyumbang juga melihat, oh yayasan punya usaha sendiri ya. Itu mohon diindikan sebelum saya lupa dalam ini diskusi. Jadi silahkan aja kapan aja kita bisa mulai, karena kita produksi di Bandung. Itu mungkin yang usulan saya. Berapapun, tidak semua seluruh produk, 1-2 produk itu aja dulu. Karena berjualan juga sekarang susah. Tapi kalau dengan komunitas alumni, itu masing-masing keluarga membawa, menyebar kemana-mana, itu akan insya Allah mudah-mudahan ada. Enggak, silakan. Terima kasih. Nah ini sangat menarik sekali. Belum ada 5 menit ya Pak ya, sudah ada. Belum ada 5 menit sudah ada bocoran-bocoran istilahnya bagi AKMC kedepannya ya Pak ya, untuk usaha. Jadi tidak hanya dari donatur saja, tapi ada usaha. Nah itu baru 5 menit. Nah sahabat KMC, bisa dibayangkan kalau 1 jam ke depan ada insight-insight lain nih, pasti luar biasa. Terima kasih Pak Remy. Nah tadi Bapak bekerja di 8 institusi atau perusahaannya berbeda-beda ya Pak ya. Pasti culture-nya juga beda segala macam. Nah, pada saat memutuskan berbisnis atau tetap bekerja ya Pak ya, misalnya waktu itu tiba-tiba langsung banting setir dari nggak kebayang dari ITB, terus lulusan dari ITB lalu bekerja di berbagai macam perusahaan, lalu tiba-tiba banting setir di di dunia makanan ya Pak ya, makanan begitu ya Pak. Kira-kira pada saat mulai berbisnis itu ada tantangan tidak Pak, atau mungkin dari keluarga, wah jangan Pak, mendingan tetap kerja, atau bagaimana Pak ketika waktu itu Pak? Jadi gini, biasanya kalau kita berbisnis itu dimulai dari gagasan, ya nggak mungkin tidak punya gagasan. Gagasan itu kan membentuk segmen konsumen mana akan kita targetkan, produk apa yang akan diambil. Walaupun saya belum memutuskan rendangnya. Dari gagasan kami itu muncul gini, waktu 8 tahun kerja di Saudi Arabia, 7 tahun Jeddah, 1 tahun di Riyadh. Setiap kami pulang kembali ke Arab Saudi, kami selalu membeli rendang Garuda yang di arteri Pondok Indah. Itu saya paling suka sekali. Rendang Medan kali ya, khas Medan. Saya bawa, saya bagi-bagi ke teman-teman tetangga setiap kali pulang. Nah dari situ ada gagasan dengan istri saya, kami cuma berdua di sana. Kalau nanti kita pulang ke Indonesia, ini yang harus kita bikin nih, ya. Karena akan membantu juga orang-orang yang tahunan tidak bisa pulang di Jeddah itu, kangennya dengan makanan Indonesia. Walaupun di Jeddah banyak makan, sana paling populer makanan gado-gado. Di orang Arab suka gado-gado di Jeddah. Tapi rasa khas Indonesia, apalagi memang paling nikmat, maka kita akan adakan. Itu gagasannya. Jadi teman-teman atau anak-anak yang akan berbisnis harus dimulai dari gagasan dulu. Mau apa nih? Itu kan ya. Supaya kuat. Kalau enggak nanti bisa ganti-ganti pasar akan
jadi bingung mau bikin apa nih gitu. Sebaiknya jangan ganti-ganti, jadi harus firm dari awal. Dari gagasan maka didefinisikanlah segmen apa, produknya apa, bagaimana pemasarannya. Jadi idenya atau gagasan dulu. Nah, itu mulai awalnya yang kita ini kan. Nah, kenapa bisa mulai? Tidak semua orang bisa memulai dengan segera. Saya akan bilang kalau ada situasi yang kepepet, ya, memaksa. Kalau tidak ada keterpaksaan, susah memulainya. Nanti aja. Jadi waktu saya pulang, tadinya saya kontrak 2 tahun dengan Saudi Holandi Bank di Riyadh. Tapi setelah 10 bulan berjalan, mereka memutuskan karena ada Saudisasi. Jadi policy yang mengharuskan diganti dengan orang Saudi. Ya pulanglah kita orang-orang asing kan. Nah saya bingung, mendadak. Saya sudah kebetulan beli apartemen sebagai tabungan, itu harus saya jual. Ibu mertua tergantung dari gaji saya, apalagi istri, anak-anak masih kuliah waktu itu. Jadi saya tidak akan menunda waktu. Dan juga saya melihat kakak saya menderita post power syndrome. Beliau tuh pejabat di pemerintahan, jadi sampai lumpuh dan lain-lain, dan saya tidak mau. Jadi saya harus harus aktif bekerja. Jadi tidak akan menunda. Pertama karena kekhawatiran post power syndrome tadi. Kedua, saya harus punya income nih, gitu kan. Kalau hanya tabungan susah. Tabungan cash nggak punya. Ada rumah di Bintaro 8 tahun sudah nggak ditinggali karena kami ke Jeddah, kami jual. Nilainya 1,5 waktu itu, termasuk murah. Rumah di sektor 3A, Jalan Mandar. Nah itu saya gunakan antara lain 700 juta saya beli tanah. Saya kira tadi yang ratusan juta hilang, sisa 700 saja. Ternyata saya sekarang mengurus sertifikat hak milik. Pak Kukuh juga bilang yang namanya aset itu tidak turun-turun, apalagi tanah. Ternyata saya bisa dapat mungkin 2 miliar kali ya, lebih dari apa yang saya jual tadi. Ini juga surprise buat saya. Oh ternyata sih tidak rugi gitu loh. Uang kembali malah lebih. Ya, jadi pelajaran saya adalah kalau teman-teman punya tabungan, memulailah. Tapi yang sekarang tantangannya saat ini paling susah memulai usaha, daya belinya rendah sekali, ya sangat rendah dan akan memburuk kayaknya situasinya dengan harga yang naik. Jadi memulai harus ada keterpaksaan. Kalau tidak ada keterpaksaan susah memulainya. Kalau harus juga memulai saat ini harus dari yang kecil dulu, harus milih. Enggak sembarang apa yang saya lakukan kayak 12 tahun yang lalu. Itu kurang lebih ceritanya. Baik. Terima kasih Mas Roni. Berarti kalau misalnya Bapak flashback beberapa tahun lalu, kalau misalnya Bapak di posisi yang sama sekarang pada saat ingin memulai usaha, situasinya jauh berbeda ya Pak ya? Jauh. Kira-kira perbedaan yang paling spesifik di mana Pak? Ketika 12 tahun, 13 tahun lalu dengan sekarang kalau kita daya belinya Pak. Jadi waktu saya memulai rendang ini, yang beli pertama adalah teman-teman Citibank. Jenny Chandra, Irma Safitri, siapa lagi, mungkin Miti juga gitu kan, banyak yang membeli. Itu membantu saya, menyemangati. Oh ternyata ada yang beli gitu kan dia. Kenapa mereka beli? Yang saya sebutkan adalah customer emosional. Karena Jenny, Irma, Miti itu kita pernah bekerja sama-sama. Jadi apa yang mereka ungkapkan, saya tahu kualitas kerja Mas Remy, apa yang dia bikin, saya mau beli. Ya, jangan ragu. Tapi begitu merasakan masakannya, apalagi rendang, ini masakan Miti, masakan Yosi dan Ira, itu nggak ada yang bantah, pasti enaknya. Nah itu juga trik. Saya memilih rendang, saya orang Banjar. Kalau saya bikin soto Banjar, siapa yang mau beli gitu kan ya? Seberapa banyak orang mau beli? Tapi begitu rendang, itu pasti dibeli. Kenapa saya bisa masak rendang? Saya pingin datang ke rumah makan Padang di Bandung, itu nggak boleh masuk. Ya, Rustumande. Kalau tahu ada yang di Bandung, Rustumande itu lumayan enak gitu. Dan dia bungkus seperti ini juga.
dan mereka tidak perbolehkan masuk. Akhirnya saya buka Mbah Google, dapat resep rendang Minang. Saya kasihkan ke ibu mertua orang Sunda yang biasa masak rendang Sunda. Oke, ini gampang katanya, kita bikin. Lalu saya serahkan ke 2 orang Minang, teman saya itu Rini Triana Anas, istrinya Menteri Kominfo dulu. Nah, dia bilang, Rem, kalau dari 1 sampai 10, aku bilang ini 8. Wah, lumayan kan? Dari Google 8. Yang masak orang Sunda, saya tidak pernah biasa masak, apalagi rendang. Satu lagi Dedi Sirat, IBM, orang Minang, Dedi Sirat. Dad, teman kuliah saya juga, berapa Dad? 7 lah katanya. Oke, lumayan dong gitu. Dan aku sangat suka dengan rendang jamur tiram. Karena orang Minang tuh udah bosan makan daging rendang daging. Jamur tiram itu yang paling suka. Jadi kalau belajar dari situ, pilihlah makanan yang paling gampang dijual, tidak perlu edukasi, orang tahu rasanya, nggak perlu lagi diajarin. Ya. Dan rendang semua sama. Kalau saya lihat orang-orang jual sama dengan harga saya. Tapi bedanya adalah di kemasan. Maka itu saya sebarin kemasan ini. Saya tidak menampilkan rumah gadang karena saya bukan orang Minang. Tapi saya tampilkan nih ibu mertua ini gepuk ya, Sunda. Ibu mertua saya ngupas bawang. Ini kakak ipar saya potret. Saya tampilkan begini. Saya bukan orang Minang gitu kan ya. Tapi inilah khas saya. Mereka rasakan enak. Itu nggak ada masalah. Nah, setiap kalau orang Minang yang saya ajak, ayo dong kamu bikin, masa jualan komputer gitu kan ya. Kayak Ira misalnya, Ira kamu orang Yosi, orang Minang kenapa saya yang bikin. Teman-teman Minang tuh biasanya ada semacam pride gitu kan ya. Oh, rendang saya begini, beda dengan rendangnya Miti misalnya, karena Miti juga pernah bikin rendang. Tapi kebanggaan itu rendang punya keluarganya membuat dia terhalang untuk membuat ini produk. Saya nggak punya beban mental, ya. Ini komoditis. Saya bikin, saya jual, laku, ya udah, gitu. Beres, nggak usah terlalu banyak emosionalnya. Nah, teman-teman Minang biasanya emosinya tinggi, sentimennya tinggi. Akibatnya banyak yang tidak jalan usahanya itu. Itu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak. Berarti dari kemasan itu, dari packaging juga keluarga sendiri Pak yang jadi modal ya Pak ya? Iya. Yang modelnya. Oh. Jadi yang masak keluarga. Iya, iya. Mas Ikuk cerita susahnya mencari cook sekarang, tukang masak. Ikuti kami, yang masak selalu keluarga. Ada ipar, kakak ipar, nggak ada orang lain. Pernah satu kali kita ambil tarik, ada barang hilang di rumah gitu kan ya. Kalau keluarga enggak. Banyak drama ya Pak ya. H-2 Lebaran tetap masak karena nggak kemana-mana, nggak pulang kampung. Jadi Kang Ikuk ambil keluarga. Keluarga juga perlu banyak kerjaan. Yang banyak yang nganggur. Jadi jangan jauh-jauh. Nah, ini banyak pembelajaran. BPOM memasukkan syaratnya. Jadi misalnya ada nama produk gepuk sapi Mbah Ong. Mbah Ong itu mertua saya, ibu mertua yang ini. Enak sekali bikin gepuk. Makanya kita abadikan dengan nama ini. Gepuk sapi Mbah Ong. BPOM bilang sebelum nama produk tulis brand Anda, Kai Food. Nah itu bagus. Arahan dari BPOM. Arahan dari BPJPH halal harus bahan masakan dicantumkan. Jadi misalnya gepuk sapi. Tadinya kan gepuk Mbah Ong aja, tapi BPJPH harus memasukkan sapi, ya, supaya mereka bisa pasti menentukan halal tidaknya. Jadi teman-teman yang ingin kuliner jangan lupa sebutkan nama bahan supaya berhadapan dengan BPJPH sudah siap. Merek dagang itu dicantumkan, ya. Oke, silakan. Terima kasih. Baik, jadi Mas Agut, saya ingatkan, jangan tanya saya yang enak-enak yang bahasa gini. Ini tangisannya banyak banget nih ya. Jadi tolong tanya.
yang susah-susah. Baik, dari kurang lebih 1 dekade yang lalu ya Pak Mas Remy ya. Berarti kan tadi Mas Remy bilang pasti ada jatuh bangunnya ya Pak ya. Nah, titik nadirnya Mas Remy pada waktu menjalankan usaha ini apa Pak? Misalnya apakah saldo yang biasanya di BCA atau sebut merek boleh di rekening tertentu misalnya 1M misalnya. Oh ternyata pada saat titik nadirnya pada saat menjalankan usaha ini hanya Rp100 misalnya. Titik nadirnya sampai yang paling rendah di mana Pak Mas Remy? Enggak seketika. Ya. Jadi karena latar belakang saya Citibank, GE, perusahaan Amerika kan, gaji standar tinggi. Jadi sudah berjalan 1 tahun, saya totalkan berapa penjualan, ya nggak seberapa dengan gaji sebulan, rendah sekali. Ya, kalau patah semangat gara-gara itu, udah nggak bisa jalan. Padahal investasi cukup banyak ya. Jadi penghasilan seorang pebisnis itu jauh dari penghasilan kita sebagai karyawan, apalagi corporate ya. Yang besar-besar yang pada umumnya sudah menjamin penghasilan yang relatif lebih besar. Nah, nggak ada lagi sih yang lain, ada lagi yang ini, rasa bosan. Rasa bosan kita membuat kita stop. Misalnya Kang Ikuk nih, Cooknya sudah keluar gitu kan ya, melahirkan dan yang lain. Itu kalau tidak dilanjutkan cepat, konsumen akan bingung juga ini terus apa tidak gitu kan ya. Nah, apalagi kalau kita buka restoran tuh nggak boleh tutup. Nah, bisnis ini yang tidak perlu masak setiap hari adalah bisnis yang cocok sekali buat pensiunan. Kita masak paling-paling kalau lagi rame-ramenya sebelum pandemi, sebulan bisa 3 kali masak, hampir seminggu sekali. Pas lagi haji sekarang, penyelenggara NRA tuh sudah 3 tahun dia pesan ratusan kilo. Itu 2 hari 3 hari kita masak sampai 5 wajan. 5 wajan tuh wajan besar yang diameter diameter 1 meter gitu kan ya. 2 hari berturut-turut. Tapi puasa lagi sepi sekarang, sangat-sangat sepi. Ya udah, fleksibel aja. Saya sebagai pensiun nggak punya beban lagi, ya santai aja, nggak ada penjualan juga nggak apa-apa gitu kan ya. Maka itu saya tawarkan kalau saya lagi sibuk dengan ini, nggak berani mungkin menawarkan ke yayasan. Tapi penjualan lagi rendah, ini bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan image bahwa yayasan ini mandiri, tidak tergantung dengan kontribusi, donasi dan lain-lain. Itu akan membuat mereka juga ingin menyumbang karena tahu diri nih yayasan ya, tidak terlalu mengharapkan bantuan sekali, tapi bisa mandiri. Nah jadi sekarang paling rendah karena daya beli rendah, maka kalau ada yang memulai itu super hati-hati. Kecuali memang diniatkan rugi juga nggak apalah gitu. Yang penting pengalaman itu bisa. Tapi kita nggak bisa hanya ingin mendapatkan pengalaman, ada profit juga. Nah pertanyaannya berapa profit? Biasanya minimal 15% kalau makanan ya. Agak susah kayak makanan rendang gini paling 20, saya biasanya 25. Sekarang supaya bisa bertahan, profit saya turunkan jadi 15. Minimal sekali. Kemudian dari segi biaya semuanya dibikin variabel. Nah itu keluarga bisa dibikin. Jadi kita nggak memberikan fixed salary, tapi berapa volumenya. Jadi gini ceritanya, 1 kotak ini dijual dengan harga berapa? 35. 12.000 adalah SDM. 6.000 untuk yang masak 3 orang, 6.000 buat saya, 2.000 saya, istri saya 2.000, 2.000 anak saya yang kedua. Nah jadi kami sekarang mengharapkan dari komisi SDM saja, profit sudah susah, sampai 15%. Kalau sebelum pandemi bisa sampai 30-40%. Saya loncat lagi ke profit. Bagaimana caranya supaya nggak tekor? Yang paling banyak dibeli adalah rendang daging sapi. Kata orang Minang, kata Dedi, kalau bukan daging sapi, bukan rendang katanya. Kalau jamur tiram itu bukan. Tapi kita perlu jamur tiram. Kenapa kira-kira? Kenapa jamur tiram perlu?
Rendang sapi itu harga sapinya sekarang 140.000. Paling murah 130.000 per kilo. Jamur tiram ada yang tahu nggak berapa? Pernah beli? Belum. 20-annya 25. Jadi kita selain menjual yang mahal-mahal yang kita rugi, paling-paling cuma 10% profitnya. Kalau saya jual jamur tiram, rendang jamur tiram, itu bisa sampai 60%. Jadi apa isi subsidi silang ya, subsidi Pak? silang harus. Jadi kalau punya produk yang cuma 1-2. Oke. Kang Ikuk juga kalau warung nasi namanya saya pernah coba juga, harus ada yang profitnya tebal, ada yang tipis. Kenapa harus ada tipis? Karena orang suka sekali itu. Misalnya gepuk, itu kan tipis daging ya. Tapi harus juga misal jualan air, air minum. Itu menutup kekurangannya. Jadi jangan saya hanya bangga dengan gepuk, yang lainnya enggak, tapi susah. Kita nggak bisa hidup terus dengan produk yang berbiaya tinggi. Jadi itu, silakan. Ya, baik, terima kasih. Berarti beberapa catatan tadi yang saya disampaikan Mas Remy ya, yaitu gagasan itu harus firm ya Pak, dari awal harus firm. Dan itu kedua adalah diimplementasikan ya Pak ya. Iya. Diimplementasikan dan di sini melibatkan kerabat, dari model dari kemasan pun dari ada mertua, ada kakak ipar ya Pak ya. Iya. Terus juga ya ini, jadi tipe masakan atau makanannya tidak dimasak setiap hari ya Pak ya, cocok bagi kalau yang dikemas ini betul. Ya kalau restoran harus setiap hari ya, gitu. Betul. Jadi untuk kasus ini dan ada subsidi silang ya Pak. Jadi ada top sellernya apa, produknya apa, terus ada dikombinasikan dengan produk-produk lain sebagai subsidi silang. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi untuk kita yang akan memulai atau sedang berbisnis, untuk core bisnisnya apa, tapi tetap ada produk-produk lain ya Pak ya untuk subsidi silang. Baik, terima kasih sekali Pak. Nah, pada saat Bapak melakukan wirausaha tadi ya Pak ya. Nah, pada saat Bapak melakukan usaha ini, terpikir ada kita membuat kemitraan kah atau cukup mandiri saja dari Mas Remy ini Pak? Ya, situasinya memang agak beda. Saya punya rumah gitu, nggak punya tabungan rupiah cash. Rumah bisa dijual walaupun perlu waktu. Tapi saya ingin mandiri karena memang gaya kerja saya memang sendiri. Agak susah kalau melibatkan mitra. Karena kalau kita libatkan mitra, keputusan susah. Lama gitu kan ya. Selain susah juga waktu lama. Saya memutuskan saya solo fighter gitu kan ya. Ada rumah bisa dijual, maka itu jalan. Kalau saya ambil mitra, kayak anak saya, kalau pernah tahu restoran ayam-ayaman di Tubagus Ismail Bandung, dia bermitra. Tapi mitranya pun karakternya sama, yaitu sesama alumni ITB, kumpul berlima, yang melibatkan orang tua juga. Itu bisa. Tapi kalau mengambil mitra yang terlalu jauh, itu susah. Tapi sekarang dia buka cabang kedua Jalan Sutami, baru bulan lalu. Dia melibatkan 12 investor, itu benar-benar luar. Ya, nggak ketahuan siapa, pokoknya mau invest 75 juta per lot. Jadi dapat 12 investor. Mereka bikin, itu venture baru tuh, cara pendanaan yang baru. Deg-degan juga mereka, belum pernah. 12 tahun juga ayam-ayam itu jalan. Jadi setelah berani dengan berlima, misal saya berani dengan sendirian, maka dicobalah pola lain. Karena memang dana terbatas. Nah, saya juga mau coba, kalau saya 12 tahun sudah berjualan sendiri, kalau saya lengkapi produk ini ke yayasan, gimana nih? Belum tentu juga, karena daya ininya rendah. Tapi yayasan tidak punya beban apa-apa. Minta produk sesuai dengan kemampuan jual gitu kan, jadi nggak punya beban. Kalau saya diminta Profesor Renald Kasali di sana, saya ragu berapa banyak yang kunjung. Kalau kemasan sih nggak mahal, ini cuma 1.000 dengan ini 2.000 rupiah, jadi bukan beban sebenarnya. Tapi kan kelihatannya bagus, ada nilon dan lain-lain. Tapi sebenarnya nggak terlalu mahal. Mahalnya tetap bahan utama, terutama daging itu. Jadi ada sesuatu yang tidak diketahui konsumen, padahal itu adalah kunci sukses. Ya, Mas Gunarso ada pertanyaan Mas?
Pembeli terbesarnya sekarang siapa? Targetnya Pembeli terbesar. Customernya ya Pak ya, customer terbesarnya yang sekarang Pak. pembeli Pelanggannya. terbesar dari awal. Jadi gini, awalnya libatkan teman pertemanan. Dulu teman-teman saya Citibank, teman-teman GE yang beli, ya itu sudah lumayan. Berikutnya adalah marketplace. Saya di Shopee, Lazada, beli-beli, Tokopedia. Itu yang rasional, yang nggak kenal saya. Ya. Kalau yang tadi para Citibanker tahu, Emosional ya. dia tahu saya, dicoba enak terus. Tapi kalau di marketplace mereka nggak tahu. Ya. Kekuatan produk aja. Nah, kedua itu yang sumbernya. Tapi sekarang udah runtuh semua. Marketplace sudah nggak ada pembeli lagi. Karena ini biasa digunakan untuk traveling, untuk perjalanan. Siapa ya? Banyak kok ini yang beli dengan perjalanan ke luar negeri, ke Belanda, ke Australia dan yang lain. Tapi begitu pandemi tidak ada perjalanan lagi, udah stop beli. Itu yang repot. Jadi konsisten Mas, ininya produknya konsisten, yang masak 12 tahun tetap sama karena keluarga sendiri, ya. Kemudian target market tetap, cuma situasi daya beli. Kalau dulu saya ketemu UMKM, saya pingin beli kuenya atau gimana gitu ya untuk saling membantu. Sekarang saya mikir, aduh uang saya juga terbatas gitu kan ya. Jadi nggak berani beli. Jadi paling susah secara inheran adalah daya beli itu masalahnya. Mudah-mudahan ini lewat, kayaknya enggak, makin parah nih. Karena harga BBM naik, gas aja naik. Yang dulu kita 12 kilo cuma 205.000, sekarang 245.000 di Bandung itu. 40.000 naik, itu berat itu. Satu kali masak kita perlu sampai 3 tabung. Ya. Tantangannya lebih besar ya Pak ya. Iya. Tapi kalau teman-teman mau mulai, kapan lagi mulai kan? Ya mulai aja, tapi harus hati-hati, super hati-hati. Maka itu dengan Mas Sobari, saya pesan topiknya ingin saya coba bahas adalah ya tentang kehati-hatian ini terutama. Kalau yang bikin bisnisnya seperti biasa sih gampang gitu kan ya. Maka itu dengan hati-hati itu, tolong saya ditanya kegagalannya apa, kapan saya nangis, kapan saya benar-benar merenung gitu kan ya. Karena tidak setiap saat situasinya menggembirakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau pada saat waktu itu Pak, misalnya pada saat menentukan ini ada pelanggan emosional dan rasional, pada saat Bapak tadi Pak ya, penjualan sedang kecil, sedang rendah. Nah, itu cara Bapak mengidentifikasi pelanggan emosional dan rasional ini mana nih yang masih kita bidik, istilahnya seperti itu Pak. Sekarang sih yang beli emosional semua, bukan karena pertemanan, tapi sudah loyal customer yang udah 12 tahun nih beli. Jadi yang datang sekarang ini misalnya kayak dokter gigi Rian Basri itu, dia mau beli, belum dikirim. Itu adalah dari tahun ketiga dia beli, dari awal sampai sekarang, loyal. Jadi yang bertanya hanya loyal. Nah, ketika kita punya waktu untuk membangun loyal customer, itu di gaspol, digenjot. Karena mereka lah menolong kita. Tidak sesering dulu lagi beli, tapi mereka pasti beli. Ini produk yang solusi sebenarnya, bukan hanya untuk makan ya. Bayangkan kalau teman-teman ke Hong Kong misalnya, Hong Kong, sekarang udah beda. Di Hong Kong saya bingung, makan apa gitu kan ya. Semuanya banyak haramnya. Ini membantu. Kalau haji iya, waktu di Arafah dan Mina, ini akan membantu. Ketika catering datang terlambat, ini membantu sekali. Maka NRA 3-4 tahun ini selalu membeli sampai 200 kiloan dia beli. Karena pada waktu catering terlambat, dia menyelamatkan jemaahnya dulu, diberikan ini. Ya, yang penting jalan dulu karena perlu energi kan. Jadi loyal customer yang emosional yang membantu kita memulai dan bertahan. Maka digunakanlah pertemanan. Ya, waktu saya masuk ke WAG itu langsung saya simpan nama-namanya. Karena mereka lah yang akan melihat WA status saya. Jangan dibiarin. Nanti kalau Anda posting, mereka nggak ngeliat. Tapi sekarang
order dari WA status itu banyak sekali. Oh, oke. Jadi gunakan cara-cara itu gitu. Baik. Enggak. Baik. Jadi dari online misalnya kita WA status juga salah satu metode pemasaran yang jitu juga ya Pak ya. Banyak selain sekali. melalui Instagram juga ya Pak ya. Baik. Kalau sahabat KMC juga lihat di WA beliau ataupun di Instagram juga banyak sekali promo-promo bundling juga ya Pak. Iya. Seperti itu strategi pemasarannya. Baik. Dari pemaparan tadi kami break sebentar. Dari pertanyaan ada Bapak dari Ibu. Silakan. Silakan, Mangga. Silakan Ogi. Kak. Silakan Kak Ogi, silakan. Atau yang senior dulu, Pak Yang Nur. senior. Oh. Baik, nanti yang bertanya akan mendapatkan buku dari Mas Remi. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan ini Pak. Kenapa? Saya mendengar asli dari Bapak pertama kali ini kan sebelum dikemas Pak. Sedangkan apa standarisasi kemasan ini atau packaging Pak? Itu harus ada standarnya Pak. Dan Bapak belajar begini sampai ada packaging yang begini bagus dan bisa untuk memasarkan sampai ke luar negeri. Itu kan ada Tahapan. Bapak. Iya. Saya kebetulan punya desainer yang kerja di perusahaan mantu saya. Bagus sekali mendesain. Nah, dia bikin ini. Tapi saya pernah kerja 3 tahun di Avon yang biasa bikin kemasan. Saya gampang mengalahkan dia. Ya, jadi saya tahu kesalahan atau keunggulan dari kemasan, saya kasih ke dia. Tapi dia rajin membuatnya. Jadi kemasan perlu, ya. Juga branding ya, merek. Jadi kalau misalnya Mas Gunarso bikin apa, bisa kuliner, bisa barang lain, sudah berjalan produknya, cepet-cepet daftar ke Haki ya mereknya. Kalau enggak nanti diambil orang. Jadi tapi jangan bikin dulu mereknya, barang belum ada, itu kan ya. Oh, okay. Nanti ganti produk, ganti merek lagi. Jadi merek harus segera, kemasan perlu. Nah, coba Bapak-bapak Ibu bisa lihat kemasan saya ini apa khasnya? Bisa di-highlight nggak? Apa yang Anda lihat dari kemasan ini? Kemerahan ya apa? Terus warna cerah ya. warna Karena cerah. warna merah itu ada hubungan dekat dengan makanan, membuat orang lapar. Oh, ada filosofinya ya Pak ya? Iya, Warna merah ada. itu. Oh, baik. Ada ilmunya tuh psikologi. Ini karena gepuk ya. Jadi warnanya saya bedakan dengan merah. Apalagi yang Anda lihat? Tolong. Mangga, ini ilmu juga. Jadi kalau nanti buat kai. Iya. Kai itu ini Aki, eyang saya. Karena punya 6 cucu sudah, mereka panggil saya Kai. Saya namakan begitu. Ada nggak Anda perhatikan bahasanya apa? 3 bahasa. Ya. Minimal bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena mau dibawa keluar, biasanya di bagian custom itu dia kan akan tanya kan, ini produk apa. Kalau bahasa Inggris langsung baca, nggak usah repot-repot jelasinnya. Karena saya pernah kerja di Arab, jadi bahasa Arab. Memang orientasi saya adalah di Arab ininya. Jadi 3. Kalau ada orientasi Jepang bisa tambah bahasa Jepang. Itu membuat image produk kita juga terjaga gitu loh. Apalagi kira-kira ada halal, ada BPOM, ya. terus jelas. Semua bidang ini saya isi dengan informasi yang diperlukan oleh pelanggan. Nggak ada yang kosong kecuali yang bawah ini. Jadi saya tidak menyia-nyiakan Satu space pun ya Pak? Iya, Tetap itu semua harus saya isi. diisi. Bagian atas saya jelaskan mengenai rendang dalam 3 bahasa juga. Sayang gitu loh. Nah, sebelah ini adalah nilai gizi. Itu perlu sekali. Ini BPOM mengharuskan, wajib ini. Kemudian composition, apa namanya, ingredient. Ininya, bahannya, itu perlu. Kalau ini makanan ya. Jadi filosofi saya itu, saya gunakan sebanyak-banyaknya ruang kemasan ini, jangan dibikin kosong gitu. Ya. Ada lagi yang tertarik dengan kemasan ini penting, ya. Kemasan saya ganda, kotak di dalamnya dimasukkan dalam kantong nilon, namanya bukan plastik. Jadi tahan 12 bulan pada suhu ruang. Bagaimana cara menentukan ininya? Kita kirim ke laboratorium teknologi pangan. Saya pakai Unpas.
Nah, ada pertanyaan nggak? Kok bisa 12 bulan gitu kan ya? Iya, karena cukup lama ya. Ada pertanyaan nggak? 12 bulan. Silakan. Pakai nilon saya. Oh, retort, itu retort yang sampai 120 derajat. Ya. Cuma saya pakai pasteurisasi bukan sterilisasi. Sterilisasi itu 120. Terlalu tinggi saya kan perlu cuma 12 bulan aja. Apalagi kemasan kecil. Nah, jadi retort istilahnya bisa dipanaskan. Jadi saya pakai nilon itu yang terbaik. Tahan 70 derajat, harusnya 120. Tapi saya panaskan di dandang. Nah, ini pertanyaan berikutnya, kenapa bisa tahan 12 bulan gitu kan ya? Ada yang bertanya itu. Oke. Pertama dari bahan. Kalau kita ngomong makanan ya, ada garam, ada gula, itu adalah pengawet sudah. Ya, kalau tidak ada dua bahan itu, kemungkinan tidak ada pengawet. Kedua, masaknya. Siapa yang Minang nih? Masak rendang berapa jam? 5-6 jam. 5-6 jam. Ya. Itu lama. Bakteri udah mati. Apalagi rendang Minang. Ya, sampai hitam kering. Itu bakteri apapun itu kena ininya. Tapi belum tentu dia mati. Mungkin pingsan. Maka kita masukkan ke kemasan yang retort tadi istilahnya. 140 mikron kalau ada yang tahu itu tebel. Itu yang terbaik saya pilih karena ini produk premium. Ya. Kemudian kita kukus pasteurisasi pakai dandang saja, nggak usah pakai ini autoclave. Jadi dipanaskan sampai setengah jam lah. Sudah mati itu atau minimal pingsan istilah BPOM itu. Kemudian sebelum di retort itu di seal vakum. Di vakum jadi tidak ada ruang kosong yang diisi oleh bakteri. Maka itu saya perlu bumbu. Jadi gepuk saya ini biasa kan kering. Gepuk Nyonya Ong ya. Itu kering, itu nggak tahan lama. Jadi saya isi dengan sambal terasi. Nah, ini nama-namanya juga kebetulan ya. Saya bilang sih bantuan Allah. Nyonya Ong kan terkenal. Ibu mertua saya Mbah Ong. Ya, oke. Karena Jenong. Orang Sunda kan. Jadi Mbah Ong. Jadi dikira Nyonya Ong. Saya nggak bohong kan, bukan Nyonya Ong. Ini Mbah Ong gitu kan, ibu mertua saya. Udah Sopyan dari Sumatera Barat mana? Saya bilang Kalimantan. Kok namanya Sopyan? Ya boleh deh kayak Sopyan juga kan. Jadi nama saya itu membantu memasarkan produk Minang ini. Ya, secara emosional juga membantu ya, jadi kalau Anda Gunarso misalnya kalau ganti aja. Jadi nama apapun itu mendukung pemasaran, meyakinkan calon pelanggan. Oke. Silakan. Baik. Untuk yang menanyakan tadi mendapat hadiah buku dari Pak. Ini nih silakan. bukunya. Kang Ian minta tolong Mbak siapa? Retort. Dengan Ibu juga ya. Silakan. Ada oleh-oleh dari Mas Remi. Oke, ini silakan. cara berbisnis. Saya kumpulkan semuanya. Baik. Jadi ada 300 tips gitu ya Pak, yang tadi sebagian kecil sudah di-spill oleh Pak Mas Remi. Ada pertanyaan lagi dari Pak Agung ya? Silakan Pak. Pak Ogi. Oh Pak Ogi, maaf. Pak Ogi dulu Pak. Maaf. Silakan. Silakan. Tambah seru nih, banyak pertanyaan. Silakan Pak. Dari Sofia saya waktu pas keluar Citibank pun juga usaha Pak. Iya. Bawang. Dari mertua. Oke. Pas lagi puncak-puncaknya ternyata almarhum mertua saya meninggal. Oke. Saya tidak melanjutkan lagi. Oke. Padahal udah bagus lah punya segmen pasar yang bagus. Cuman rahasianya emang di tangannya ibu mertua. Iya. Pas meninggal kita enggak. Nah tadi saya tertarik dengan cerita yang belum diceritakan sih Pak itu kegagalan terbesarnya dalam berbisnis itu apa? Iya. Karena jujurnya saya pun akhirnya setelah bisnis tambang nggak di kuliner, saya beralih ke di rumah bikin rumah belajar cemerlang. Iya. Sebagai prestasi bilang.
Alhamdulillah sekarang udah mau dipilih cash sama orang lain, tapi saya pernah gagal juga. Iya. Mungkin dari Pak Remy Sofyan bisa ceritakan tentang kegagalan dalam berbisnis dan bagaimana cara mengatasi kegagalan itu, Pak. Iya. Saya butuh banget insight dari Bapak. Jadi gini, diawali dengan visi misi. Niat membuat bisnis ini bukan sesaat, tapi saya legacy. Saya sangat salut dengan bakmi JM. Ya. Kupat gempol misalnya, atau laba-laba sampai 110 tahun kalau nggak salah. Laba-laba yang bersihin jahit itu di atas 100 tahun gitu. Saya pernah kerja di Avon, waktu saya masuk sudah 110 tahun, apalagi sekarang mungkin 150. Nah, saya tertarik ini tuh. Kalau saya bikin usaha, jangan sampai mati gitu kan ya. Kalau bisa produknya tetap, karena pasar bingung. Nah, itu harus dicantumkan ke visi misi. Jadi salah satunya adalah legacy. Sudah ada visi misi, caranya adalah estafet. Saat ini anak kedua saya, dia yang meneruskan. Setelah berjalan 8 tahun, 9 tahun. Jadi sekarang saya bebas. Ya, jadi harus ada yang meneruskan. Kang Ikuk bingung sekarang cari cook. Itu harus makanya itu Kang Ikuk ambil keluarga gitu kan ya. Keluarga tuh nggak kemana-mana, Lebaran pun ada di rumah gitu kan ya. Jadi nggak jauh-jauh. Jangan ambil orang luar. Kita menolong keluarga lebih baik daripada menolong orang lain gitu ya dalam hal pekerjaan. Jadi visi misi kuat. Produk yang memang tahan lama itu rendang. Kalau saya milih soto Banjar nggak akan mungkin, sebulan 2 bulan juga mati gitu kan ya. Nah, masalah resep saya ambil Google. Ya, benar-benar di Google saya pilih, nggak pilih sih, ini aja saya ambil. Kita masak, kasihkan Dedi Sirat, kasihkan Rini, beres. Dia bilang 78, oke lah gitu kan ya. Jadi gitu. Nah, supaya tahan, terus pengelolaan uang, cash flow, ya, penting ya, Pak. Utama. Profitability belakangan, tapi yang penting uang ada terus. Saya setahun pertama tabungan cair terus ini. Nyetor gitu. Karena ada wajan yang lupa beli atau kurang beli gitu kan, kompor tambah, itu ada aja, jangan mengeluh gitu kan ya. Nah, itu tabungan harus kuat. Kalau pakai bermitra repot lagi, ayo mitra store dong gitu kan, repot lagi. Jadi makanya itu saya ambil solo fighter sendiri. Ada tabungan, ada dapur yang jelas itu ya. Memang ada faktor, istilah saya, nggak apa-apa salah lahir, yang penting jangan salah kawin. Jadi intinya ada orang bilang bapak enak gitu kan. Jadi rumah saya di Cibogo, memang saya bikin 2003 waktu saya kerja di GE, ditawari 1M untuk KPR. Saya bilang saya nggak mau. Irma ngambil segitu kan untuk beli rumah yang di itu. Saya 300 juta aja. 300 juta saya bikin rumah induk, 3 kamar kos. Kerja di Jeddah, nabung dapat 6 lagi jadi 9. Konsep rumah saya di buku saya ada tuh, rumah produktif. Saya bikin rumah yang produktif. Kalau saya pensiun, aman gitu. Istri saya pingin rumah yang enak, bagus gitu loh. Saya bilang nggak mungkin lah kita memelihara rumah bagus gitu kalau sudah pensiun. Sekarang terbukti. Di sebelah kanan saya ada 9 kamar kos. Rata-rata 1,5 sampai 2 juta per bulan. Saya dapat dari situ 5 juta setoran ke saya sebagai orang tua. Sisanya mengongkosi rumah. Semua utility. Sebelah kiri saya garasi yang saya ubah jadi dapur dan sudah sertifikat BPOM dan BPJPH. Nah, konsep saya berhasil. Kiri kanan sudah, istilah saya sudah terbang, membiayai sendiri, nggak ada nggak ada beban. Ketiga anak sudah menikah, punya anak, jadi saya nggak punya beban sama sekali. Nah, itulah enaknya kalau seandainya kita pensiun, ada yang menghasilkan. Jadi yang sudah pasti 5 juta saya dapat dari kos, dari 10-an yang didapat, dan ini produksi, tergantung pemasaran. Nah, situasi sekarang lagi lemah. Jadi kalau bisa dirancang begitu.
Iya, saya komersial mandit. Saya orang Banjar kan, orang Banjar kayak orang Padang juga, berhitung dengan ekonomi gitu kan ya. Nggak bisa estetika. Istri saya orang Sunda, dia pinginnya rumah gede. Saya bilang nggak mungkin, saya nggak sanggup kerja karena saya sendiri yang kerja waktu itu. Jadi harus dirancang. Kerja pun saya pilih juga. Awal McDermott di Batam, tapi habis itu saya Avon 3 tahun belajar di Avon. Di Citibank GE saya dapat konsumen yang kenal saya, yang langsung beli gitu kan dah. Jenny Chandra tuh suka sekali dengan rendang jamur tiram. Siapa lagi ya, Miti atau siapa, jamur tiram juga yang ini, karena sukanya begitu, apalagi vegetarian. Jadi itu ininya kiat-kiatnya lah. Jadi harus dirancang dengan kesengajaan. Niatnya adalah ingin bertahan walaupun kita sudah pensiun. Waktu saya pensiun umur 54 2012, saya bisa aja jadi konsultan atau kerja lagi. Saya sempat masuk Citibank lagi tuh, tapi kandang sapi saya sudah jadi. Akhirnya saya keluar gitu kan, nggak enak juga merangkap, dan saya nggak sanggup kerja di Bapindo itu, kantor Bapindo dulu kan landmark saya. Nah, jadi harus fokus dan fokus, visi misi kuat, tekad bulat, manajemen cash flow utama itu yang diabaikan. Ya, silakan. Ibu, ya. Oh ya. Pertanyaan apa? Pertanyaan silakan Ibu. Mbak siapa? Saya lupa, mungkin nggak pernah ketemu. Saya Mega dari Salju, Pak. Oh, Ibu Mega dari Salju. Bukan dari KMC. Baik, Oke. silakan Bu Mega. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya Pak, kalau tadi Bapak bilang kita mau mulai start bisnis itu harus ada gagasan. Iya. Bisa diimplementasikan, harus banyak hariannya. Usahakan dulu solo factor. Jadi sendiri, usaha sendiri, terus segala macamnya itu gitu. Dan tadi Bapak bilang juga dari awal Bapak mantap gitu, maka tabungan dulu kan ya? Iya. Ya. Yang saya tanyakan bagaimana dengan anak-anak muda zaman sekarang, juga anak-anak muda yang kalau ini mau mulai bisnis, kalau Bapak itu kan secara basicnya sudah kuat, modal ada, Iya. koneksi ada, Betul. segala macam ada. Nah, kita mau tanya bagaimana kita untuk mensupport gen milenial ini misalnya Dan Gen Z-nya ini ya untuk usaha. Iya. Baik. Baik. Terima kasih Bu Mega. Dari 3 anak yang 2 perempuan 1 laki-laki, 2 jadi pebisnis. Tidak, not by design oleh saya. Yang kedua dengan calon suaminya aktif di kampus di ITB itu, dan orientasinya adalah kegiatan-kegiatan yang berorientasi bisnis. Bungsu saya itu di SBM, Sekolah Bisnis Manajemen. Jadi memang sekolahnya sudah bisnis. Ya. Bisnis. Tapi dari SD dia di Bintaro Jaya itu, tadi saya bilang Pak Ismail, tetangga saya itu ada bakmi Jawa di sektor 3A. Kalau ada yang ingat Pak Zainal almarhum, dia kayaknya tiap pulang sekolah di SD Pembangunan Jaya itu, dia membantu di warungnya. Jadi dari kecil itu sudah terbentuk passionnya. Okay. Saya juga nggak sadar, baru-baru ini diceritain, oh Reza gitu. Saya kira kecil, ya? karena kerja di Citibank, siapa sih pulang jam 4, jam 5, pulang jam 9 gitu kan. Nah, dia sudah tidur. Baru-baru aja saya sadar. Jadi dia berada dalam lingkungan yang memberikan orientasi bisnis. Nggak bisa dibentuk dia. Begitu selesai kuliah di SBM, saya masukkan ke Bank Cina ICBC atau apa gitu ya. Cuma sehari dia tahannya, karena saya banker, saya masukin masuk dah gitu. Nggak tahan dia kerja. 1 hari keluar dia. Maaf Pak, nggak bisa terus. Ya udah saya bilang nggak apa-apa, karena nggak punya beban kan dia. Dan sampai sekarang itu yang restoran ayam-ayaman kalau ke Bandung, Jalan Tubagus Ismail, sekarang ada Sutami, itu restorannya. 12 tahun dia bikin bersama temannya di garasi yang sama. Jadi saya nggak mendesain secara khusus, tapi mereka berada dalam lingkungan semacam itu. Jadi kalau ada kegiatan sekolah yang sifatnya belajar jualan dan lain-lain itu didukung.
Jangan dibatasi, malah ayo dong skalanya digedein dan lain-lain. Itulah yang membentuk mereka, passion mereka. Bahasa Indonesia renjana namanya. Ya, nah, pada waktu saya memerlukan mereka, karena saya juga nggak bisa terus bekerja jalan bisnis ini, mereka sudah siap. Dengan sendirinya ya Pak, dengan pengalamannya ya, iya. tanpa Bapak ikut Dan campur. itu pun sifatnya tanpa didesain. Jadi Vera namanya, panggilan Eya, ya tolong dong kirimin paket itu gitu kan. Nah dari situ dia mengenal. Pertama mengelola keuangan dapur dulu, sampai sekarang dia udah siap. Saya bikin PT bertiga, saya, istri saya dengan Vera, bertiga itu sebagai pemegang saham. Saya bayar berapa ya? 10 juta atau berapa bikin PT waktu itu. Nah dari situ saya menegaskan, Vera, estafet ada di Eya, Bu Vera gitu kan ya. Karena sudah masuk dalam struktur perusahaan. Nah perusahaan itu kan formalitas dibikin supaya mendukung. Dia juga punya pegangan sebenarnya. Tapi jiwanya jiwa pebisnis. Anak saya pertama itu adalah karyawan, dia kerja di Bank Mizuho di corporate. Suaminya di GoPay sekarang. Itu nggak bisnis. Tapi dia cepet karena gaji tinggi kan, jadi punya rumah sendiri. Tapi yang dua ini belum, karena memang masih merayap. Itu konsekuensinya. Mengarahkan ke bisnis. Jadi, nah kandang sapi yang sekarang mau saya jual itu, saya bagi ke Vera dengan Reza. Ini berdua gunakan untuk beli rumah sendiri. Ya, rumah di Cibogo ada, silahkan aja tinggal, tapi nggak ideal tinggal di rumah kami, sama orang tua. Jadi intinya adalah masukkan dalam lingkungan yang membuat mereka nyaman berbisnis. Nggak bisa dipaksakan juga. Hidup saya kebetulan sebenarnya bisa dibilang sangat beruntung. Ya, sekolah yang terbaik di ITB, kerja di tempat yang terbaik, Citibank, GE, sampai keluar negeri sebagai ekspat. Syukur alhamdulillah. Sampai berbisnis pun itu banyak pertolongan Allah. Jadi waktu saya ambil Gokar, saya sering bercerita dengan supir, Pak, saya membuat rendang nih, gitu. Tapi rendang saya kok susah empuk ya, gitu kan. Nah kebetulan dia orang Minang, supir, laki-laki. Bapak, cara memasukkan santannya gimana, katanya. Ya kita masukkan dulu ke wajan, diaduk sampai masuk ke dagingnya. Dia bilang salah Pak, daging dulu, baru setelah itu pakai santan, tapi santan kental. Jadi bertahun-tahun, saya 8 tahun tuh santan encer campuran, ganti kental. Kental sekarang 25.000, dulu encer cuma 14.000 aja. Nah dapatnya supir itu adalah pertolongan Allah, nggak disangka. Karena banyak sekali ketidakmampuan saya itu turun langsung. Kenapa santan dari Sumatera Barat ini kita dapat? Karena ibu mertua saya berlangganan di pasar sederhana Bandung, pasarnya. Itu bantuan Allah. Dapat perancang ini, bukan saya yang merancang, tapi satu orang ini, itu pertolongan Allah. Kita powerless. Mohon maaf. Berbisnis ini jauh lebih berat dari kerja di Citibank dan GE. 24 jam saya tidur setiap jam 1 pagi, worksheet dan lain-lain. Citibank nggak puas, saya pindah ke GE. Selesai di GE saya ke Arab Saudi. Semua ada solusi. Tapi yang namanya tadi yang bisnis seumur hidup, tidak boleh pindah produk, tidak boleh apa, itu berat. Maka itu saya tekankan teman-teman, siapkan mental. Ini different journey. Nah ini lagi, kerja kita hanya batas umur 65 tahun. Selebihnya sekarang saya udah benar-benar rapuh, keseimbangan gitu. Nah pada waktu saya pensiun umur 55, saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan waktu saya 10 tahun. Saya ingin seperti tahu gempol, saya ingin bakmi GM. Tapi saya sadar cuma 10 tahun, doa saya 10. Dan benar,
Begitu saya mencapai 65, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bener-bener susah, jalan susah, udah pegel. Tapi sebelumnya saya ngurus sendiri dan lain-lain. Belanja ke pasar induk jam 11 malam. Tiap malam saya belanja. Tapi setelah ini enggak. Jadi kalau teman-teman mau sekarang, Ogi umur berapa? 47. Jadi ada waktu 6 sampai 65. Ya, itu batasnya. Lebih dari itu susah. Kalau mau mulai loh ya. Idealnya salah satu adalah pebisnis, satunya kerja dapat gaji. Ya. Ya. Jadi Ogi kerja sekarang kan? Dapat gaji. Hah? Usaha. Istri? Usaha. Susah juga kalau dua-dua kayak anak saya itu. Oh, Seharusnya satu jalan. fokus satu ya Pak ya? Fokus satu. Misalnya Kang Ikuk walaupun tidak lagi jadi pegawai, tapi ada income bulanan. Ya, itu mensecure adanya cash flow masuk. Cash flow penting. Nah, saya begitu selesai dari Arab Saudi, kenapa cepet-cepet? Ini cash flow harus dijaga. Istri saya nggak pernah kerja, seumur-umur dia. Pernah sih waktu saya kuliah dulu. Saya harus kerja, nggak boleh menunda. Jadi idealnya yang punya anak, arahkan satu berbisnis boleh, satu lagi kalau bisa punya gaji yang tetap. Seberapa kecil pun ada secure di situ. Ya, jadi itu. Bisnisnya berat. Saya setiap kali cerita gini, saya sering menangis. Ya banyak karena tadi itu pertolongan Allah tadi, sesuatu yang saya sangka saya mentok nih, tapi dibantu. Gitu. Ya. Silakan. Baik. Mohon maaf tadi. Ya, siap Bapak. Cukup visioner. Terima kasih. Beri semangat untuk Mas Remi. Baik. Mohon izin tadi satu kali pertanyaan lagi Mas Remi tadi Pak Agung ya. Jadi silakan Pak Agung. Agung, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya banyak yang dibicarakan ini kan makanan. Yang mau makanan itu artinya produk-produk yang bisa contohnya kayak salah baju dan saya mau nanyakan, kita ini kan dari tadi yang Mas Reni sampaikan dari di awal tadi kan mungkin apa sekarang kita bilang itu yang digital online, apa digital, itu barangkali di program-program yang kita mungkin ya saya beberapa kali kan dari teman-teman yang banyak kan kata-kata makanan itu. Iya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menginisiasi dari AMC tadi yang kayak Mas yang sampaikan nanti mungkin dari teman-teman ini bisa istilahnya kayak bahasa dulu kok zaman-zaman waktu saya masih di itu plasma loh, kan jadi kita saya ini punya produknya, gitu, misalnya dari masing-masing ini teman-teman bisa, atau dari teman-teman juga apa bisa share gitu. Sistemnya itu kan kita sudah nggak usah dalam arti membangun yang sifatnya ini dari nol, membangun untuk bagaimana mengenalkan. Apalagi kan banyak sekali yang dipamerin jadi kira-kira dengan adanya UMKM kita yang sekarang teman-teman ada, bagaimana kontribusi dari anggota bisa mungkin sedikit. Iya. Jadi gini, saya memulai ini dengan waktu yang sangat singkat, nggak punya waktu, kemewahan punya waktu. Ya, ada ketakutan saya post power syndrome, seperti kakak saya nggak boleh. Kedua, income harus ada. Ya, ibu mertua saya, istri, anak dan lain harus segera. Saya harus bertindak segera, nggak menunda gitu kan ya. Nah, tapi kalau teman-teman punya waktu, sebaiknya memang mulai sekarang berpikir, ada proses berpikir ya, banyak pertimbangan. Maka itu kalau misalnya suami masih kerja, teman-teman perempuan ada waktu untuk mencoba. Pertama belajar jualan dulu gitu kan ya. Jualan nggak gampang loh. Ya. Dan juga bisa berhubungan dengan etnis. Saya Banjar, Kalimantan, Padang gampang. Tapi kalau Jawa mungkin susah
Sunda mungkin masih bisa. Itu juga jadi penghalang untuk ininya. Penghalang memulai, penghalang untuk bertahan terus. Kita harus bikin sesuatu harus sustainable kan. Nah, saya bekerja di Avon, Citibank, GE, tiga-tiganya udah tutup semua. Nah, saya nggak pingin ada perusahaan saya tutup, nggak mungkin. Kalau itu kan mereka global, tutup di Indonesia, yang lain bisa hidup. Tapi kalau kita bikin di sini, kita harus caranya adalah hati-hati memilih produk, hati-hati memilih segmen. Ya, produk ditentukan dengan segmen pasarnya, segmen dulu gitu. Itu ada pelatihannya juga bahwa jangan lupa segmen dulu. Misalnya kalau teman punya rumah dekat sekolah, itu ada segmen yang bisa Anda targetkan, jangan jauh-jauh gitu kan ya. Baru produk tentukan. Jadi memang harus diniatkan, dirancang dari awal, Mas Agung. Nggak bisa nggak cocok ini ganti, nggak cocok itu ganti. Karena kita juga bingung nantinya. Jadi harus ada konsistensi. Untuk itu jangan pilih, jangan memilih yang mudah berubah. Visi misi harus kuat, itu penting sekali. Nggak usah repot-repot, nggak usah bikin yang definisi visi misi. Tujuan saya adalah saya dapat income segera, maka itu produknya harus gampang dijual. Seberapapun dapat besarannya, tapi saya bisa dapat. Kedua adalah menjadi usaha legacy. Itu penting. Nah, legacy ini yang membuat kita mapan, jangan beranjak dari itu. Kalau enggak kesana kemari repot lagi gitu. Apalagi situasi tidak mendukung, bisa keuangan dan yang lain. Saya tahun kedua sudah kehabisan uang, ya, sudah kehabisan uang. Pada waktu saya kerja di Saudi, dua putri saya menikah, saya nikahkan secara besar. Begitu bisnis jalan, anak putra saya menikah, uang saya cuma 10 juta. Saya bilang ke Reza, mohon maaf Papa nggak bisa kasih uang. Karena saya pikir, kebiasaan saya orang Banjar, pernikahan itu dibiayai oleh perempuan. Begitu dia menikah, dia dari keluarga yang nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi akhirnya Reza kuat dia. Malam-malam besoknya lagi acara sampai jam 11 malam dia pasang sendiri hiasan. Dia cari taman di Lembang yang gratis. Ya. Itu paling sedih saya. Waktu menikah saya nangis. Nggak pernah saya menikahkan anak menangis, itu menangis, saya sedih. Kok powerless gini ya? Itulah dampak dari berbisnis. Saya punya 10 juta. Saya kasihkan, Reza pakai untuk dia honeymoon. Jadi siap-siap dengan dampaknya ke keuangan. Karena sekali kita melangkah, itu susah untuk mundur, mengubah. Kecuali memang Anda fleksibel gitu loh. Saya nggak bisa fleksibel karena memang pilihan produk saya sudah betul, rendang, segmen saya sudah betul, menengah ke atas. Habis uang pun ya udahlah, tinggal menunggu waktu. Tapi yang penting bertahan. Nah itu yang menggambarkan bagaimana dampak jika usaha ya Pak ya. Iya, keuangan. Apalagi cara bekerja, nggak mungkin saya kerja di Citibank sampai jam 1 malam tanpa ketakutan. Citibank kan takut masih dengan atasan dan yang lain. Kalau itu tanpa beban apa-apa, kita terpaksa karena uang kita. Ya itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi konsistensi juga yang utama, dan pokoknya semua pelaku bisnis bagi kita juga yang baru mulai dan yang sudah mulai tentu harus tahan banting ya Pak ya, istilahnya seperti itu. Baik, ini yang terakhir sekali mohon maaf, ini karena ada pertanyaan online ya Pak ya, ternyata dari sahabat KMC Olan. Bagaimana Pak jika mengambil soft loan dari bank untuk tambahan working capital Pak? Bagaimana menurut Bapak? Apakah itu sebagai salah satu solusi atau bagaimana berdasarkan pengalaman Mas Remy? Saya nggak punya pengalaman itu, dan saya takut mengambil. Saya pernah bekerja di bank, takut berhutang. Sebagai pemegang kartu juga saya nggak pernah
lewat dari due date-nya selalu saya bayar penuh gitu kan. Jadi dari ketakuan kita tinggal terserah ini masing-masing ya. Masing-masing. Baik. Jadi saya nggak punya pengalaman, tapi bukan pilihan saya tuh. Mendingan saya mengecilkan volume, tapi nggak punya ketergantungan dengan orang lain yang punya konsekuensi. Dengan konsep mandiri tadi ya Pak? Iya, ini contohnya ya. Nomor saya dipakai orang lain untuk apply kartu. Orang ini bermasalah dengan kartu. Selama 2 tahun ini saya diteleponin terus. Mau collection. Pernah saya angkat, bilang apa Anda menelpon saya terus mengganggu. Ini tolong Pak, ingatkan ini gitu. Wah, sampai sekarang 2 tahun dia nelpon. Itu kan kebayang bagaimana hidup kita kacau kalau berhutang. Nah, saya nggak mau berhutang. Baik. Oke. Baik. Terima kasih Mas Remy atas jawabannya dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari sahabat AKMC yang join online ya. Baik, karena waktu sudah semakin siang mendekati zuhur. Nah, sekarang ada sharing session Pak dengan pelaku bisnis juga wirausaha dari Bapak Wasman dan juga Bapak Wasman dan juga Pak Eko. Nanti akan ditampilkan VT-nya ya Pak ya. VT-nya ditampilkan Mas Yat. Kang Eko. Videonya. Baik. Dari sambil menunggu Bapak Wasman bisa Bapak nggak apa-apa di sini, ya. Di sini nggak apa-apa. Atur nuhun. Ya, Bapak tetap di sini aja, Mas Remy nggak apa-apa, tetap di sini ya. Silakan Pak. Silakan. Jadi ada Pak Wasmannya ada, silakan Pak. Baik, saya ke sana sebentar Mas Remy ya. Ya, sambil menunggu dia itu kali ya. Ya, silakan Pak. Sambil menunggu. Mungkin Pak Wasman bisa ceritakan kuliner atau usaha apa Pak kepada sahabat-sahabat KMC online dan juga sahabat yang datang di ARJ ini Pak, silakan. Ya, diputar dulu ya Pak Wasman ya. Oke, silakan. Ini adalah VT-nya, silakan Pak. Oh iya. Betul. Suara taruhnya mikrofon Pak. Seperti 1 Muharram 2 tahun IKI, kamu sama-sama IKI, halal bihalal dan lain-lain. Untuk ini yang sekarang lagi viral di Instagram, yaitu kasih berkah. Dan kepercayaan. Karena setiap hidangan kau dibuat dengan semangat hati. Alhamdulillah, proses higienis dan tim berpengalaman dari standar utama kami. Menu variatif dan simpel sesuai kebutuhan. Pengiriman tepat waktu, tampilan premium, dan rasa yang konsisten. Banyak asal Pak ya. Karena setiap momen tanpa dapat yang terbaik. Orang luar. Baik, itu tadi VT dari Tinis Catering ya. Terima kasih, beri tepuk tangan. Baik, silakan Pak Wasman dari bisa menginformasikan awal mula Tinis Catering dan
usahanya sampai sekarang bisa settle sampai sekarang seperti apa? Silakan Pak. Iya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya. mesti saya kasih pantun. Wow. Silakan Pak. Jalan-jalan ke kota Blitar. Cakep. Jangan lupa beli sukun. Cakep. Kalaulah jawab salam dengan cetar. Cakep. Biar kompak dan rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Terima kasih yang terhormat Bapak Haji Ismail. Salam sehat Pak Haji Ismail. Ini pertama kali Pak saya masuk di Citibank yang mengangkat beliau Pak. Suratnya pengangkatan aja sampai sekarang masih saya simpan. Tahun 1984. Terima kasih Pak Ismail, berkat Pak Ismail saya bisa bergabung di Citibank. Yang saya hormati Pak Kukuh, Pak Rami Sofyan, semua yang hadir, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, tidak saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, sebelumnya usaha saya ini Pak Rami, mungkin waktu saya masih dikerja di Citibank di tahun 2008 lah, awalnya saya itu istri saya Bu Datini ini tadinya nggak bisa masak sama sekali. Ya kalau ini paling goreng telur, ayam gulai, itu aja terus. Tapi alhamdulillah sekarang bisa macam-macam gitu. Berkat apa? Karena di tahun 2008 saya itu bekerja sama dengan SPSI, coba ya bikin somai, kemudian bakso. Nah pas ada raker, saya disuruh masak somai dan bakso, dan alhamdulillah responnya positif. Kemudian berlanjut di Jam Sostek ada Bapak Haji Mangko ya, yang mengelola acara Islam Pak, yaitu buka bersama, pengajian, itu saya selalu dilibatkan ya, baik catering maupun yang snack ini. Alhamdulillah. Kemudian berlanjut sama tadi yang ada hubungannya dengan emosional. Jadi ada korban saya Pak. Maaf, bukan korban, pelanggan. Pelanggan setia Pak. Ya, pelanggan di Citibank itu ya Mbak Dewi Kres Meninggar, Mbak Meti, Mbak Ira Sofyan, Mbak Hajah Nurdiana kalau ada ya, Mbak Yosi, semua yang di Menara Jam Sostek itu setiap pagi saya itu mesti bawa tas itu Pak, isinya apa? Makanan semua. Saya udah berkonsultasi dengan pimpinan saya, selama tidak mengganggu kerjaan kamu silahkan gitu. Dan alhamdulillah pimpinan juga mensupport saya, yaitu Mbak Dewi almarhum, Mbak Dewi Nuryanti, kemudian Mbak Sri Pujiati. Tapi jam 7 tuh saya udah stay di kantor Pak, nggak boleh jam 8 dah kan mulai kerja gitu. Okay. Nah itu berlanjut, dan alhamdulillah tawaran itu datang dari Mabes Polri. Mabes Polri buka usaha kantin itu di tempatnya di Puslapor dan Bareskrim yang di Trunojoyo Pak. Dan alhamdulillah di 2010 itu saya bisa buka kantin. Awalnya saya ragu, masih ragu karena apa iya ya gitu. Dan alhamdulillah responnya juga positif. Bahkan kalau tahu sendiri Pak, kalau di Bareskrim itu, kalau kepolisian itu kalau yang mau bayar itu berebut sampai berantem itu, saking duitnya nggak ada habisnya gitu. Jadi pertemanan itu kalau pas makan jam 6 itu kan apel dia, saya harus sudah siap di situ. Pagi itu udah sibuk, yang lainnya baru berangkat kerja, saya udah sibuk berkeringat ya. Itu alhamdulillah jalan sekitar 10 tahun ya, saya masih kerja di Citibank dan bunda saya yang jalanin. Kemudian seiring berjalannya waktu, Puslapor pindah ke daerah Bekasi, ya Kalimalang. Ya saya ikut di sana. Kemudian 2 tahun di situ. Kemudian pindah lagi ke Sentul. Saya diajak juga, tapi saya hitung-hitung kos dan ininya nggak masuk Pak. Jadi saya nggak ikut.
Nah kemudian sekarang ini ya saya menjalankan usaha ini hanya berdasarkan pesanan ya, pesanan yang sudah kenal, ya kayak di Citibank ini. Alhamdulillah nanti silahkan mencoba nasi berkat saya yang ini yang kita, karena kalau nasi berkat itu saya dulu ada inspirasinya bahwa saya setiap pulang ke Jogja atau ke Gunung Kidul itu kalau nggak makan nasi berkat Mbah Wiroranti itu kurang abdol. Ya. Nah dari situ saya bisa belajar, kemudian saya bikin nasi berkat di Jakarta dengan bungkus daun jati. Ya. Silakan nanti Pak dicicipin, kemudian di situ yang ini mungkin empalnya, mungkin nanti Pak Remi bisa kasih membantu komentar, Pak. Pemasarannya empal itu bisa bertahan lama atau enggak gitu, empal gitu. Kalau dikemas gitu kan jadi bagus gitu. Ya. Saya rasa itu yang ini silahkan nanti dicicipin, kemudian kalau seandainya cocok silahkan kasih tahu ke kerabat, temen ya. Semua ini bisa ada acara syukuran, tasakuran sunat, tasukuran pengajian ya kayak ini seperti ini, macam-macam yang kemudian seandainya ada kekurangan beritahu langsung ke kami Pak. Saya rasa itu kurang lebihnya mohon maaf. Ikan bandeng, ikan teri kalau penyampaian saya kurang enak mohon disori. Ikan bandeng, ikan belana, ikan bandeng kalau penyampaian saya kurang enak jangan padang dendeng. Ikan belana, ikan teri, ikan bandeng, itulah nama-nama ikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Bapak-bapak, ibu-ibu tuh gerendeng tadi apa ya? Gerutu ya Pak ya, Pak? Maksudnya apa ya? Gerendeng ya. Oke ya. Saya gerendeng itu ikan yang dimakan pakai nasi itu enak tuh Pak ya. Bandeng ya Pak. Oke, terima kasih Pak Wasman untuk inspirasinya, cerita inspirasi dan menginspirasi kita semua juga ya, bahwa usahanya tadi dia khusus untuk made by order ya Pak ya, jadi nggak produksi tiap hari ya. Oh oke, jadi maaf saya sampaikan. Silakan. Ada bukan nasi berkat aja, ayam bakar juga termasuk yang menu lagi viral. Kemudian nasi tumpeng kalau ada acara-acara kantoran yang ulang tahun. Baik. Ya, itu baik. Terima kasih Pak Wasman, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Wasman dan keluarga, terima kasih. Dan ini ada titik kedua ya, dan pelaku bisnis juga Mas Remi dari Pak Ecos ya. Silakan. Tara Catering ya. Mas Dian, boleh di pause dulu. Oh di pause dulu, silakan. Iya. Mas saya ke depan aja deh nerangin ya. Boleh, silakan sama Sos, silakan. Jadi nanti ini karena saya buat videonya sebenarnya nggak cukup karena panitia meminta sangat singkat. Ini nanti saya minta deh istri saya maju ke depan, Bunda Era. Silakan. Support sistemnya ya Pak Ecos ya, pastinya. Ini soalnya ada apa penjelasan yang berbeda dengan Mas Remi terkait dengan pertanyaan Mas Sugi, bagaimana kalau suami istri menjalankan satu bisnis yang sama. Menarik sekali. Iya, seperti itu. Silakan Ibu, selamat datang. Jadi Mas Diat nanti kalau saya bilang stop berarti penting ya. Jadi maksudnya dibaca dulu. Terima kasih. Ayo, Bunda duduk aja. Duduk. Bunda. Tempelin. Enggak usah. Enggak usah, Pak. Silakan. Salah satu dari saya belum lupa nih, kayak Mas Wasman mungkin harus pakai ini ya apa pantun, tapi saya nggak pinter. Berang-berang naik pangkat jadi berangkat gitu doang. Ya, jadi salah satu produk kami Tara Catering itu salah satunya adalah gudeg Simbo. Tapi dalam perjalanannya kami tidak berhenti di situ, terus melakukan inovasi terhadap produk-produk yang lebih baru. Nah ini bentuk dari presentasi saya adalah saya pilih yang full story, jadi bukan yang untuk pitching terhadap perusahaan yang mau invest, tapi ini full story karena ini sharing aja. Karena saya yakin teman-teman enggak lah kalau belum mulai berani usaha, enggak. Pasti ada yang udah berani, mungkin sedikit aja yang belum mulai gitu.
Karena waktu saya di Serikat Pekerja dulu, kita mengusulkan kepada manajemen bahwa semua karyawan dengan minimal umur 50 tahun harus dibekali, harus diberi pelatihan untuk persiapan pensiun. Karena uangnya tuh banyak, tapi experience-nya nggak ada, alias nanti itu kejadiannya ya ketipu lagi gitu. Nah, akhirnya waktu itu kan sudah sempat terjadi, entah setelah 2019 saya resign, apakah itu masih berlanjut atau enggak? Ya, saya sama istri waktu itu diajak turnya ke lele-lela, kemudian menanyakan bagaimana sih lelenya bisa nggak amis, terus cara beternaknya gimana, biayanya berapa dan lain-lain. Seperti itu. Ke Indomie level-levelan di Kerawang, seperti itu. Jadi nanti teman-teman ingat sendiri aja, apakah program itu terus dijalankan oleh manajemen. Saya udah nggak ingat lagi setelah 2019. Kemudian ya ini gudeg Simbo. Simbo itu kan ibu ya. Jadi ini cerita tentang masakan ibu, tentang rasa masakan rumah gimana sih. Kemudian tradisi yang kami ingin jaga. Lanjut. Akhirnya kita dari, ya stop dulu. Saat ini kita memiliki 3 cabang. Satu ada di kompleks perumahan kami di Bukit Nusa Indah di Serua. Jadi bukan Villa Nusa Indah di Bekasi, tapi Bukit Nusa Indah. Dimana pada saat gudeg Simo belum lama lahir ini, Mas Ogi itu udah ke rumah. Jadi saya bikin videonya tuh hampir 1 jam untuk marketing ya. Nah ini saya penting nih Mas Remi. Jadi tadi kan Mas Ogi nanya, istri gimana nih? Dua-duanya usaha. Kalau saya, nih dari perspektif, maaf ya Mas Remi, perspektif yang lain bahwa kalau kami pengennya dua-duanya. Kalau ngantor ya ngantor, tapi resikonya nanti baby daycare ya kan? Anak sendiri kok dititipin ke orang, jadi gitu. Tapi kalau usaha sendiri berdua, ada juga yang bilang, ya Mas Eko enak, istrinya support dia kan. Kalau saya, suami saya nggak support, nah itu problem lagi. Nah, tapi saya menganjurkan suami istri barengan, mikir bareng. Sejak 2019 saya resign, ini cateringnya tertatih-tatih Pak dari tahun 2000. Saya masuk kadang Sabtu masuk di Sibeng, Minggu suruh kerjain bantuin lagi, nggak ada tenaganya. Saya mau siap-siap ke Sudirman lagi Senin. Jadi ya begitu. Lah setelah saya bantu, saya resign, itu melejit ya, permintaan naik, kemudian terobosan membuka cabang di tempat lain jalan, medsos jalan, marketing jalan gitu loh. Itu alasan saya Mas Remi ya. Lanjut Mas. Nah ini yang sebelah kiri desainer kami, anak yang kedua anak adiknya. Ini adalah di Ayon cabang kedua. Tadi di Bukit Nusa Indah di sebelah Indomaret di kompleks pertokoan di Ruko. Ini yang kedua cabang di Ayon BSD. Pernah saya cerita sama Mas Remi sebelumnya ya Mas, bahwa di Ayon itu kan perusahaan Jepang ya. Mereka tuh sangat melindungi customernya secara nggak langsung. Kami yang diteken nih tenan. Jadi setiap hari produk kami dikurasi gitu. Pegawai kami tangan maju mau masuk, kukunya panjang keluar dulu. Kamu kalau masih belum dipotong, kukunya nggak bisa. Nih rambut samping nih harus tipis ya. Jenggot, kumis, apalagi. Nanti masuk di dalam pakai apa pun namanya? Harnet. Pakai harnet, pakai masker. Jadi waktu COVID kemarin, ya sepatu pasti safety shoes. Waktu COVID kemarin semua mall seperti hantu ya, kuburan. Nah di Ayon BSD ini rame Pak. Rame karena mereka merasa perusahaan ini memanjakan saya gitu. Jadi walaupun pakai masker semua, wirawiri ya tetap aja. Tempat lain sepi. Saya udah cek itu. Waktu itu kita again ada yang nanya tadi mengenai franchise, Mas Remi, saya sempat mau sudah bikin resep ayam crispy. Tapi ketika itu baru memulai, panggilan di Trans Studio di Bintaro untuk memberikan bukan Transno, maksudnya Transno, wahana salju itu yang kedua di Bekasi. Di Indonesia cuma ada 2. Kemudian kami tinggalkan. Jadi
ada yang mau ngomong franchise, udah ntar dulu deh, saya mau fokus dulu ke Transmart gitu, Transno. Lanjut, ini desain pertama yang di Ion, kemudian nanti di standarisasi. Ini masih yang lama. Desainnya tadi kalau kemasan ini yang kedua nih, ini udah baru berapa tahun lalu, ini pegawai saya. Kemudian ini salah satu, stop dulu Mas. Ini saya nemu nggak sengaja video di Facebook. Loh, kok ini ya kalau Facebook saya nggak tahu apa namanya selebgram ya, selebgram selebritis Instagram ya, tapi ini selebgram Facebook lah. Dia tuh lagi bikin video, kemudian loh kok ini di depan toko saya. Ya mungkin saya colong aja gitu ya videonya, saya persembahkan di sini. Saya lihat Mas Sobari, ini gudeg Simbonya bisa dikasih panah nggak Mas? Itu dia tuh di depan Mas. Kayaknya nih saya menduga ya Mas. Saya menduga Mas Sobari menggunakan AI untuk kemudian beberapa plang daripada gudeg Simbo itu tertahan beberapa saat, kemudian lanjut lagi. Saya pikir pinter banget ini. Sementara saya juga di tempat lain kegiatan saya itu sebagai ketua UMKM di Ciputat, saya juga diminta BJB pusat di Bandung untuk memberikan pelatihan AI kepada teman-teman UMKM di Tangerang Selatan. Jadi waktu itu jangan yang berat-berat ya Mas, yang ini aja, yang sederhana aja. Oke, bikin landing page 2 menit. Nah udah, itu udah selesai. Di kegiatannya di Resto di BSD, Mas Ogi juga lihat ya, tapi nggak bisa hadir. Oke, ini selebgramnya. Lanjut Pak. Udah buruan aja. Ini di sebelah sini ya. Udah buruan. Lanjut aja, lanjut terus. Lanjut diterusin aja. Yang pas beli di gudeg malah nggak ada. Buruan aja, dicepetin. Ya, sebentar. Ini diulang lagi itu. Enggak, ini udah selesai. Nih Mas Sobari nih, ya men-shoot gudeg Simbonya. Secara nggak sengaja saya menemukan video ini. Nah, stop. Di cabang yang ketiga yang sekarang saya geluti itu ada di belakang Eka Hospital di BSD. Bagaimana saya bisa masuk ke kantin XL Smart? Jadi XL itu merger dengan Smart Friend. Kemudian mereka membuat kantin di baru 4 bulan ya. Jadi mulai Desember ke April ini. Nah, bagaimana kerjasamanya? Kerjasamanya itu ada teman yang menyarankan, Mas Eko, ini di Pamulang nih ada ini nih tempat area jualan bagus, murah lagi sewanya gini-gini. Udahlah nggak usah, saya di sini udah sama masjid, bagi hasilnya udah tenang, saya tenang gitu transaksi dengan masjid. Jadi sekian persen omset saya setiap bulan diberikan kepada majelis taklimnya si XL Smart ini gitu. Lanjut Mas, ini jenis masakannya ya. Bagaimana kami jam 3 pagi udah mulai masak, jam 7 harus ready, sarapan buat pegawai XL. Stop dulu Mas. Iya, ayah. Ya. Ada ya. Waktunya mepes sebentar. Ya, ini apa? Pegawainya tadi dari XL, Huawei, Sinarmas, First Media, kemudian My Republic, kemudian ZTE. Nah, di situ. Lanjut Mas. Waktunya udah habis. Ya, ini Ramu Rasa ini produk kami yang selanjutnya yang sedang kami populerkan, sedang kami marketing kan, diperkenalkan kepada yang lain khusus untuk anak muda. Ini udah mau selesai videonya. Jadi ini sekaligus pemaparan kita. Begitu video selesai ya udah selesai, tinggal kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin beberapa aja, tapi nggak kayak Mas Remi, saya nggak bisa ngasih hadiah ya teman-teman. Paling makan siangnya gudeg Simbo gitu aja, setuju nggak? Mohon maaf nggak. Terima kasih. Sebentar boleh saya motivasi sebentar? Iya, sedikit saya tambahin. Iya. Kayak tadi
Kebetulan gini, kita ada online juga, cuman kita nggak mungkin ada salam dari teman kita yang di Medan, Mas Sahril. Masya Allah. Yang Salam eksportir dari wabarakatuh. alumni. Ya. Itu aja Mas. Siap. Silakan. Ya. Medan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Saya hanya akan motivasi saya, menyampaikan motivasi saya kepada Bapak Ibu. Mungkin yang belum mulai usaha, cepatlah usaha. Jangan memikir kegagalan di depan, tapi pikirlah keberanian dan kesuksesan yang akan datang. Ya, jadi saya sendiri mempunyai visi atau misi saya, dan aku tuh adalah orang yang mencari peluang, tidak menuntut keamanan mapan. Aku tuh menceburkan diri dalam risiko, berangan-angan dan mengembang. Dan aku pun siap jatuh dan bangun. Kebanggaan aku adalah berdiri tegak mandiri, berpikir dan bertindak. Untuk Bapak Ibu sekalian, semoga yang sedikit itu bisa memotivasi untuk ibu-ibu. Jangan Bapak atau ibu jangan berpikir untuk melangkah, tapi lakukanlah segera untuk melangkah. Insya Allah dengan jalur langit kita yakin ya, insya Allah akan ada jalannya. Apabila suatu saat ada kerikil tajam, laluilah dengan senyum, laluilah dengan pasrah, bahwa di depan akan lebih banyak harapan yang sudah dituntut. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.